Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami di sini dari kelompok 107 KKN Universitas Tidar Desa Madiogondo akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Cerdas dalam Menyikapi Media Digital Melalui Penyuluhan Literasi Digital di Desa Madiogondo. Berikutnya kita beralih pada struktur kepengurusan dari kelompok 107. Ada ketua yang dijabat oleh Hanif Syaifur Rahman, wakil ketua Revaldi Jovian, sekretaris Melinda Nur Azizah dan Anissa Ada Aulia, bendahara Galuh Mutia dan Dinda Ayu Astari, humas Mia Rangga Novianti dan Rifki Adi Purnama, kreatif Bagus Burhansyah dan Regita Mauluda. Pendahuluan. Zaman era digital membawa banyak pengaruh pada kehidupan, begitu pula dalam penyebaran informasi. Banyaknya informasi yang tersedia dan masuk mengharuskan kita lebih bijak dalam mengambil informasi. Berdasarkan data Reportal, penduduk Indonesia berjumlah sebanyak 276,4 juta di Januari tahun 2023. Pada penggunaan internet di Indonesia sebesar 212,9 juta pada awal tahun 2023. Dengan adanya sosial media, memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi. Contoh sosial media yang banyak digunakan di Indonesia seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan LinkedIn. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang memahami dalam penggunaan sosial media. Banyaknya kasus seperti cyberbullying, penyebaran hoaks, hingga mengakses konten pornografi. Hal tersebut dapat merusak perilaku sehari-hari. Generasi muda diharapkan memiliki tingkat literasi digital tertinggi karena lahir dan berkembang dalam suasana teknologis. Etika dan moral dalam bermedia sosial dapat menciptakan kenyamanan seperti penggunaan bahasa yang baik dan benar dan sopan. Di Indonesia, hoaks dan ujaran kebencian menjadi isu utama. Karena hoaks dan ujaran kebencian begitu marak di Indonesia, hal ini dikarenakan masih rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat. Literasi digital merupakan kemampuan menggunakan teknologi dan informasi dari piranti digital secara efektif dan efisien. Baik, selanjutnya adalah metode yang digunakan dalam kegiatan literasi digital, yaitu metode pengabdian masyarakat yang dilakukan melalui pendidikan masyarakat berupa penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan literasi digital. Kegiatan ini dilakukan di Balai Desa Madiogondo dan SDN 3 Madiogondo dengan sasaran yaitu masyarakat Desa Madiogondo dan siswa-siswi terkhusus kelas 5 dan kelas 6 SDN 3 Madiogondo. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 50 masyarakat desa dan 50 siswa-siswi SDN 3 Madiogondo yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Juli 2023. Tahapan yang dilakukan meliputi 1. Mahasiswa sebagai tim penyuluh melakukan penyuluhan yang terdiri dari 3 aspek, yaitu sebagai berikut. A. Memberikan pengetahuan akan pentingnya literasi digital. B. Memberikan kesempatan bagi warga masyarakat untuk bertanya, berdiskusi, serta bermusyawarah mengenai hal-hal yang harus dilakukan dalam menggunakan media sosial. C. Memberikan contoh hasil sikap dari siswa-siswi dan masyarakat yang sudah menggunakan media sosial dengan baik dan positif. Yang kedua, tim penyuluh mengamati perubahan perilaku yang diharapkan, yaitu semakin paham, terampil dalam menggunakan media sosial. Yang ketiga, tim penyuluh mengamati perubahan-perubahan perilaku tersebut dan diharapkan dapat diterapkan pada tindakan sehari-hari. Yang keempat, setelah terjadinya perubahan perilaku, kemudian siswa-siswi maupun masyarakat juga dapat menjadi agen yang dapat memberikan edukasi kepada lingkungan sekitar. Adapun maksud dan tujuan dari dilaksanakannya penyuluhan literasi digital adalah dapat memberikan pengetahuan kepada siswa-siswi SD Negeri Madiogondo 3 serta seluruh masyarakat Desa Madiogondo terkait pentingnya menggunakan media sosial di era yang serba digital serta memanfaatkan bermedia digital ke arah yang lebih positif. Yaitu hasil sosialisasi literasi digital kelompok KKN kami dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023
dan hari Jumat 28 Juli 2023, peserta yang hadir berjumlah kurang lebih 100 orang dari usia 11 sampai 40 tahun dengan sasaran masyarakat Desa Madyagondo dan siswa-siswi SD Negeri 3 Madyagondo. Dari hasil yang didapat, yaitu warga masyarakat dan siswa-siswi dapat menanggapi kegiatan literasi digital ini dengan sangat baik dan memiliki antusias yang baik, serta peserta memahami dengan baik materi yang disampaikan oleh narasumber, dan peserta juga dapat mengaplikasikan materi yang disampaikan oleh narasumber pada kehidupan sehari-harinya. Yang selanjutnya, peserta dapat menggunakan media sosial sebagai profit dan dapat berhenti bermain judi online, serta mengingatkan masyarakat mengenai dampak bermain judi online itu tidak baik. Selanjutnya pembahasan. Penyuluhan literasi digital ini menjadi wadah untuk menyediakan beberapa sumber daya bagi sekolah dan desa, terutama bagi kaum pemuda dan pemudi di Desa Madyagondo, agar dapat memahami tentang media digital serta informasi penting bagi sekolah dan desa tersebut. Pengetahuan tentang literasi digital dapat diintegrasikan dalam beberapa gagasan, yaitu yang pertama ada digital habits, digital skill, digital culture, digital ethics, digital safety, dan yang terakhir ada digital journalism. Selanjutnya, pembahasan tentang digital habits atau kebiasaan digital yang sering dilakukan, yaitu mengkonsumsi konten online, interaksi online, game digital, dan berita online. Lalu ada digital skill atau kecakapan penggunaan media digital yang tidak dapat lepas dari kompetensi literasi digital. Lalu digital culture atau budaya penggunaan digital yang memiliki landasan sikap, yaitu menjunjung sikap terbuka dan positif terhadap pengguna lain, menjunjung sikap moderat, luas, adaptif, dan akomodatif terhadap nilai-nilai baru, memperteguh komitmen kedaulatan bangsa dan negara, serta memperteguh integritas dan keselarasan diri. Selanjutnya, digital ethics atau etis bermedia digital yang dimaksud di sini adalah etika dalam berinternet. Lalu ada digital safety atau keamanan dalam bermedia digital yang sangat penting karena ibarat rumah yang di dalamnya terdapat berbagai macam barang. Apabila tidak ada keamanan atau dikunci dengan benar, maka kemungkinan besar barang-barang tersebut dapat dicuri. Lalu yang terakhir ada digital journalism atau produksi berita digital dan penulisan berita, yaitu tidak semua peristiwa dapat ditulis sebagai berita. Bahasan yang selanjutnya, di mana kelompok KKN kami melaksanakan acara sosialisasi literasi digital yang dilaksanakan dalam waktu 2 hari. Peserta yang hadir berjumlah kurang lebih 100 peserta dengan rentang usia 11-40 tahun dengan sasaran warga Desa Madyagondo sendiri dan siswa-siswi SD Negeri Madyagondo 3. Di Desa Madyagondo sendiri, pelaksanaan literasi digital di mana pemateri atau narasumber memberikan materi mengenai cakap bermedia digital, sedangkan di SD Negeri Madyagondo 3, pelaksanaannya sosialisasi literasi digital di mana mahasiswa sebagai pemateri. Mahasiswa sendiri menyampaikan materi mengenai penggunaan digital yang baik dan benar bagi siswa-siswi sekolah dasar. Peserta sosialisasi ini terdiri dari siswa-siswi kelas 5 dan juga kelas 6 SD Negeri Madyagondo 3. Adapun kesimpulannya adalah sebagaimana berikut. Media sosial merupakan wadah komunikasi yang mana kehadirannya telah membawa banyak dampak positif maupun negatif. Pengetahuan tentang literasi digital diintegrasikan ke dalam beberapa gagasan, antara lain digital habits, digital skill, digital kultur, digital etik, digital safety, dan digital journalism. Dengan dilakukannya literasi digital, dimaksudkan agar masyarakat lebih bisa memahami dan menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian saran. Yang pertama, bagi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana terkait literasi digital secara merata, rutin mengadakan pelatihan terkait penggunaan internet bagi masyarakat, serta mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi atau data.
Kemudian bagi masyarakat agar mau terbuka terhadap informasi dan ide-ide baru, juga perlunya peningkatan partisipasi warga dalam berbagai macam program yang akan dilaksanakan. Demikian presentasi artikel dari kelompok 107 KKN Universitas Sidar Desa Madiogondo. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.